selamat datang di channel aku. Yeay. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berniat untuk mampir ke channelku, terkhususnya untuk nonton video ini. Semoga bisa nonton video ini sampai tuntas, dan bisa memberikan aku masukan atau kritik dan saran agar videoku ada perbaikan selanjutnya, oke? Jadi untuk hari ini aku membahas suatu keputusan yang diambil oleh perempuan, yang mana keputusan itu jadi serba salah di pandangan beberapa orang gitu. Ketika mereka sudah menikah, mereka memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga aja, atau memilih sambil berkarir, atau bahkan keduanya pun masih ada orang-orang yang nyinyirin atas keputusan mereka itu. Sehingga aku tuh pengen banget untuk mengeluarkan opiniku pribadi terhadap pandangan-pandangan tersebut gitu. Dan opiniku pribadi juga berdasarkan apa yang aku lihat sih, dan apa yang aku rasain juga, karena kan aku sebagai anak yang memiliki ibu juga sambil bekerja, dan punya kakak yang full time jadi ibu rumah tangga pun ada, dari tetangga aku juga ada, dan beberapa waktu itu atasanku waktu aku kerja juga ada yang sambil berkarir dan sambil ngurus anaknya pun ada gitu kan. Nah makanya aku mau coba ngasih itu. Tapi disclaimer dulu ya, bahwa aku ini belum menikah, sehingga aku tuh belum tahu rasanya menjadi ibu rumah tangga doang itu kayak gimana, atau ketika sudah menikah sambil berkarir itu kayak gimana, atau bahkan menjadi keduanya pun gimana, aku belum tahu. Tapi mau coba untuk ngasih perspektif pribadi berdasarkan apa yang aku lihat, berdasarkan apa yang aku rasakan gitu. Dan semoga sih kalian memang mau mendengarkan videoku untuk ocehanku nanti gitu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian dapat video notifikasi dari aku selanjutnya. Oke? Oke, mengenai keputusan yang mereka ambil nih, entah menjadi ibu rumah tangga kah, atau menjadi wanita karir kah, atau bahkan keduanya kah, sering banget tuh ada kalimat-kalimat yang menurut aku tuh cukup menyakitkan bagi mereka gitu. Contoh, ketika mereka memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, ada nyinyiran tuh kayak gini. Ngapain sih jadi ibu rumah tangga? Yakin penghasilan suaminya udah cukup? Atau ketika mereka berkarir gitu, itu anak dan suami gimana? Nggak diurus, kok pikirannya berkarir terus, egois banget sih. Atau ketika mereka ambil keduanya nih, ngapain sih ambil keduanya jadi gak fokus tahu, mendingan salah satu aja. Kalau misalkan lebih baik sih berkarir atau jadi ibu rumah tangga aja, jadi kan bisa fokus ngurus anak, bisa fokus berkarir gitu. Jadi seolah-olah keputusan mereka tuh jadi serba salah kan. Makanya itu tuh kadang aku kesel banget gitu. Terutama ada orang-orang juga kayak nganggepin ke ibuku khususnya waktu itu, ngapain sih sambil kerja mending ngurus anak deh. Oke, aku mau coba ngasih pandangan kenapa ya perempuan itu memilih salah satunya atau bahkan keduanya gitu. Pertama, ketika mereka memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga gitu. Kan ada tuh ada tuh perempuan yang emang awalnya tuh bekerja, terus ketika sudah menikah dan punya anak, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi ada juga yang diantara mereka memutuskan menjadi ibu rumah tangga tuh untuk sementara waktu, dalam arti kayak misalkan maksimal 2 tahun dulu deh gitu kan. Nanti habis itu kerja lagi, karena pengennya fokus ngurus anak. Dan ada juga kenapa mereka ngambil keputusan itu, jadi waktu setelah melahirkan itu mereka tuh ngalamin baby blues gitu loh, kayak semacam sindrom setelah melahirkan gitulah, dan itu kan kayak mempengaruhi ke emosional emosional mereka kan. Terus yang ketiga tuh ada permasalahan dengan anaknya mereka, kondisi kesehatan mereka kah, sehingga tuh mereka tuh butuh mereka si bayinya itu membutuhkan perawatan khusus kan. Jadi ibunya itu memutuskan untuk memilih merawat anaknya dan fokus menjadi ibu rumah tangga dulu gitu kan. Dan keputusan ini tuh nggak diambil secara sepihak gitu, maksudnya kayak udahlah aku jadi ibu rumah tangga aja, tapi biasanya mereka tuh memutuskan berkompromi dengan suaminya berkata terlebih dahulu, boleh nggak sih aku diizinkan untuk jadi ibu rumah tangga doang, boleh nggak sih untuk fokus ke anak, ke arah sana aja gitu kan. Dan ketika mereka tuh saling menyepakati ya itu nggak jadi masalah gitu kan, karena mereka juga tahu resikonya ketika dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga aja. Jadi ya keputusannya itu ya mereka yang ambil dan mereka tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Dan yang kedua, mereka tuh ada yang memilih untuk sambil berkarir, karena pertama selain itu karena bagian juga dari cita-cita mereka, yang kedua adalah mereka memiliki niat untuk membantu perekonomian suami gitu. Karena mereka tuh mikir gini, gimana kalau misalkan suami aku mati duluan, nanti siapa yang menanggung kehidupan untuk anak-anakku, untuk aku, untuk keluarga gitu.
Sehingga akhirnya mereka tuh memutuskan untuk tetap berkarir gitu kan, karena ibaratnya kayak untuk menjaga sesuatu yang emang tak terduga, yang nggak sama sekali kita inginkan. Ya emang sih betul gitu, kita nggak pernah tahu kapan suami kita meninggal. Atau ada lagi yang lebih parah itu, kalau misalkan kasusnya adalah dia diselingkuhi gitu. Jadi kalau misalkan dia diselingkuhi oleh pasangannya, mereka tuh udah aman, mereka nggak perlu khawatir tentang kehidupan mereka selanjutnya karena mereka udah pekerjaan kan. Jadi itu adalah beberapa alasan mereka kenapa mereka memutuskan menjadi salah satunya. Dan ketika mereka memutuskan untuk jadi keduanya, misalkan ibu rumah tangga, dia punya skill nih, misalkan dia punya skill masak kah, atau punya skill emang kayak jualan online shop gitu kan. Apalagi sekarang kan gampang kan, udah zamannya digital, jadi untuk usaha pun lebih mudah lewat sosial media lah. Jadi mereka tetap bisa untuk jadi ibu rumah tangga, bisa sambil untuk bekerja juga bisa, bekerja dari jarak jauh, cara online gitu kan. Dan mereka juga bisa kok mengimbangi. Ada juga kayak misalkan kenapa akhirnya mereka tuh memutuskan untuk sambil membuka online shop atau sambil jualan lewat sosial media, karena ada juga yang mereka bilang jenuh kalau misalnya jadi ibu rumah tangga doang gitu kan. Tapi kan setiap orang juga beda-beda keputusannya, dan kita nggak bisa menghakimi setiap keputusan mereka ambil. Jadi ketika mereka mau ambil menjadi ibu rumah tangga, itu hak mereka, mereka di wanita karir itu juga hak mereka, atau bahkan keduanya pun hak mereka gitu. Dan kita nggak berhak melarang atau nggak berhak untuk menyiram keputusan mereka sih, karena buat aku mereka juga tahu kok konsekuensinya seperti apa gitu kan. Terutama kayak misalkan jadi ibu rumah tangga nih, memang sih kayak misalkan mereka tuh kayak mengandalkan diri suami, tapi bukan berarti suami itu nggak bisa menjadi kebutuhan keluarganya. Siapa tahu istrinya tuh cerdas dalam mengelola keuangan, dan itu nggak jadi permasalahan gitu. Ketika dia memutuskan jadi ibu rumah tangga, kalau keuangan juga bisa terkelola dengan baik, dan itu nggak menjadi masalah gitu kan. Jadi jangan sampai kita nyinyirin lah, apalagi kayak seolah-olah tuh merendahkan laki-lakinya. Emang iya cukup penghasilannya buat menghidupi kalian? Ya jangan gitu juga dong. Itu kan keputusannya mereka kan, jadi ngapain sih ikut campur gitu. Jadi udahlah, berhenti untuk mengomentari keputusan mereka ambil, karena setiap orang tuh punya keputusan masing-masing, setiap orang tuh punya pilihannya masing-masing, dan dia tahu keputusan diambil tuh resikonya kayak gimana, tahu semua lah. Aku rasa sih begitu ya. Dan kalau misalkan aku pun, kalau misalkan udah menikah, ya pengennya juga sambil berkarir, karena ya banyak cerita juga kan, misalnya diselingkuhi kan, ya nggak mau lah kan. Misalkan nanti ternyata di tengah jalan diselingkuhi, aku nggak punya pekerjaan, aku mau makan apa gitu kan. Dan hak asuh, ketika misalkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan aku mau ngasih makan anakku tuh apa, sementara mencari pekerjaan itu kan nggak mudah gitu kan. Atau ketika aku membuka usaha pun belum tentu mudah jalannya gitu kan. Jadi sehingga untuk rencana yang lebih baik menurut aku, yang masalah juga mereka harus bekerja. Tahu banyak juga kok ketika mereka itu sambil bekerja, anak-anaknya juga dapat dengan mereka secara emosional. Jadi menurut aku juga itu tergantung dari parentingnya mereka juga sih, dan itu malah menjadi masalah. Jadi lebih baik berhenti untuk melakukan justifikasi atas keputusan mereka ambil gitu. Toh keputusan juga mereka akan tahu konsekuensinya gimana, dan konsekuensinya juga akan balik ke mereka. Jadi ya berhentilah atau mengurangi nyinyiran tersebut. Mending lebih baiknya urusin keluarga sendiri daripada orang lain. Ya itu aja sih untuk ocehanku di video kali ini. Semoga bisa tersampaikan pesannya. Ya walaupun gak ada pesan, tapi ini cuma buat kayak keluhan doang gitu. Semoga ada yang bisa diambil, dan semoga bermanfaat.